Sekarang saya minta sebelah kanan jawab salamnya yang keras. Sebelah kiri diam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناذرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فيا أصحاب الفضائل. Para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, para kesepuhan, wabil khusus sahibil bait, keluarga besar al-maghfur lahu Kiai Haji Raden Saleh Salehat, wabil khusus kepada yang mulia Gus Hasan, Kiai Haji Saifuddin, Gus Imdad, para alim, para ulama setempat. Ada para alim ulama dua tempat. Kalau yang setempat istrinya satu. Kalau yang dua tempat istrinya dua. Para tokoh pemuda, tokoh remaja, wabil khusus Ketua PWNU Banyumas, Ketua PWI Banyumas Bapak Agus Mariono, Ketua Laskar Sabilillah, Panglima Laskar Sabilillah Banyumas, juga Ketua Ansor Banyumas, Ketua Muslimat Banyumas, seluruh lembaga dan banom di Banyumas, Bapak pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, hadir juga dari Solo Raya, Laskar Mataram Raya, ketuanya langsung hadir Ki Ukit Sumodiningrat, juga dari Banten Ketua Rabitah Babat Kesultanan Banten Tubagus Moki Nur Fadil, para bapak, para ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga yang hadir mendapat keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakin duitnya, anak-anaknya soleh solehah, soleh solehat kayak almarhum ya. Semoga kita semua yang hadir dihitung malam hari ini
sebagai amal soleh. Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan pada keluarga besar almarhum Kiai Haji Raden Soleh Solehat dan keluarga besar. Selain itu mudah-mudahan kita semua kesawaban daripada keberkahan beliau ketika hidup, amal soleh dan doa-doa baik beliau untuk umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam doa-doa beliau. Malam hari ini adalah malam kita memberikan doa untuk almarhum Kiai Saleh Salehat, dan juga malam hari ini adalah merupakan tanda dari baktinya anak cucu keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah untuk beliau. Salah satu bukti bahwa anak dan cucu berbakti kepada ayah dan kakeknya adalah dengan cara menghaulinya. Baik menghaulinya itu hanya dengan membacakan surat Yasin 7 orang, maupun seperti malam hari ini yang luar biasa dengan mengundang tetangga, mengundang jamaah, mengundang para santri, para kiai. Tentunya apa yang dipersiapkan terhitung sebagai amal bakti seorang anak kepada ayahnya, seorang cucu kepada kakeknya, seorang istri kepada suaminya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu anak, santri, dan semua orang yang mengikuti orang-orang yang beriman di dalam imannya, mereka berkata, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghillan, unak-unak, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Kata Syekh Nawawi Tenara ketika menafsiri ayat wala taj'al fi qulubina ghillan, ay fayambaghi lil mu'mini ayyadhkura as-sabiqina bid-du'a'i war-rahmah, faman lam yakun kadzalika kana kharijan an jumlatil mu'minin. Kata Syekh Nawawi Tenara dalam tafsir Munirnya, sebanyumasnya, yang bagi sebanyumasnya. Kalau orang Jogja seyogyanya, kalau orang Banyumas sebanyumasnya. Lil mu'mini, bagi orang-orang yang beriman, ayat kuras sabiqin, untuk
menyebut orang-orang yang telah lalu bidduai warahmah, dengan doa dan kasih sayang. Faman lam yakun kadzalik, maka siapa orang yang tidak seperti itu, tidak menyebut orang-orang yang telah tiada dengan doa dan kasih sayang, bi andakarahum bisuin, seperti dia menyebut orang-orang yang telah lalu dengan kejelekan-kejelekannya, kana kharijan min jumlatil mu'minin, maka dia keluar daripada rombongan orang-orang beriman. Selain untuk menyebut orang-orang yang telah berlalu dari keluarga kita yang telah tiada, haul juga adalah sebagai instrumen bagaimana kita bisa mentauladani kebaikan-kebaikan perjuangan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Kemudian kita mengikuti jalan-jalan mereka. Dan juga acara haul seperti ini adalah upaya kita tetap melestarikan nama beliau, mencatat sejarahnya dalam memori, mencatat sejarahnya dalam ingatan. Alangkah lebih baiknya sejarah itu juga dicatat di dalam catatan. Untuk apa? Agar suatu masa, suatu ketika sejarah ini tidak hilang dari ingatan. Ada catatan sezaman bagaimana sepak terjang dari almarhum, siapa istrinya, anaknya berapa. Kalau diketahui silsilahnya kemana. Biar apa? Biar suatu saat, suatu masa tidak ada orang yang membelokkan silsilahnya. Nggih boten? Zaman sekarang banyak makam-makam yang silsilahnya belok. Betul? Banyak sejarah-sejarah yang tidak berjalan seperti apa adanya. Ada upaya-upaya perebutan peran-peran kesejarahan. Orang di masa lalu berjuang untuk negara dan bangsa. Leluhur orang Banyumas terkenal sebagai pasukan-pasukan Dipanegara. Pangeran Diponegoro yang pada tahun 1825 berjuang membela bangsa, berjuang mengusir penjajah. Bahkan di Banyumas ini banyak sekali yang masih keturunan dari Pangeran Diponegoro. Bagaimana beliau mau keluar dari istana Ngayogyakarta Hadiningrat, memilih berjuang di tengah-tengah hutan, menyepi di Goa Selarong, menyusun taktik mengusir Belanda, menyusun taktik mengusir penjajah. Kemudian banyak dari para pengikut-pengikut, pendamping-pendamping Pangeran Diponegoro yang berjuang, yang mereka dicatat, namun juga banyak dari mereka yang tidak dicatat. Lalu tiba-tiba
dari para tokoh-tokoh yang tidak dicatat, yang makamnya jelas berkeramat karena dulunya adalah pendamping Pangeran Diponegoro. Akhirnya namanya hari ini tiba-tiba bukan lagi seperti nama yang dikenal masyarakat, yang biasanya dikenal Mbah Jati, sekarang jadi banyak pindah jadi Bin Yahya. Makam-makam di daerah-daerah, di Semarang ada makam seorang pahlawan yang diatribusikan sebagai pahlawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Namanya nama pejuang, makamnya ada di Pleret, Yogyakarta. Namanya KRT Sumodiningrat. Tapi hari ini makamnya bisa pindah sendiri ke Semarang. Bu, ngedengerin nggak? Ada makam pindah sendiri dari Jogja ke Semarang. Kedengaran? Kenapa dia sebagai pejuang Yogyakarta mati di Yogyakarta, dimakamkan di Yogyakarta, hari ini makamnya pindah dewek Melakuning Semarang. Iki min ajaibid dunya, sebagian dari keajaiban-keajaiban ternyata ada upaya orang-orang yang leluhurnya tidak mempunyai sejarah, kemudian dia merampas kesejarahan orang lain. KRT Sumodiningrat yang asli pakai sod sebagai putra Yogyakarta Hadiningrat, hari ini namanya menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Ini bukan hoak. Silahkan buka di Google KRT Sumodiningrat Hasan bin Toha bin Yahya, maka di Wikipedia sudah pindah makamnya bukan lagi di Pleret Yogyakarta tetapi di Semarang. Yang dia orang asli Jogja kemudian sekarang jadi pindah jadi orang Yaman. Nanti Kiai Raden Soleh Solehat, kalau hari ini anak cucunya nggak mau ngeholin, nggak mau ditulis juga sejarahnya, silsilahnya ke atas sampai Wali Songo, Sunan Prapen, Sunan Giri, itu nanti bisa jadi Bin Yahya juga. Apalagi kalau anaknya sudah jadi Wahabi nggak mau ziarah, anaknya sudah nggak mau ziarah kuburan orang tuanya, kuburan kakeknya nggak pernah ditongok-tongok. Itu akhirnya bisa ada yang mengklaim karena orang soleh, kata sebagian ulama, di makamnya itu akan ada malaikat-malaikat yang mengamini doa-doa orang yang mendoakan daripada orang soleh yang ada di dalam kuburan itu. Setelah dia mendoakan si sahibul qabri, kemudian dia mendoakan dirinya kepada Allah, maka doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang NU suka ziarah, betul? Orang NU suka, cuma suka ziarahnya ya ziarah saja. Kiai-kiai kita ziarah sama santri ke Sunan Kalijogo, ya ziarah hadarat
baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi, berdoa, pulang. Betul? Makamnya para wali tidak pernah dijadikan pusat kegiatan. Berbeda zaman sekarang, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia dari marga Ba'lawi, kita lihat kalau nge-haul itu makamnya dihias-hias begitu cantik, nisannya itu nggak kelihatan karena dihias oleh kembang-kembang, kuburannya dihias kembang-kembang, kemudian jadi pusat kegiatan haul. Lah orang NU kalau haul ya di rumah, di pondoknya, bukan di makamnya, betul? Ini haul, haulnya ya di rumah, haulnya di lingkungan kita. Gak ada orang NU haulnya di makam. Nanti yang hadir pocong kuntilanak. Inilah bedanya tradisi kita ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Nahdlatul Ulama, dengan tradisi Ba'lawi. Beda, walaupun suka sama-sama ziarah, kita tidak mengagungkan kuburan. Kita bukan muadzimul qabri wa abidil qabri. Kiai-kiai jarah di Sunan Gunung Jati ya jarah saja, nggak ada habis jarah nyium-nyium batu nisan kayak nyium istrinya, nggak ada, betul apa tidak? Dan ini yang harus dijaga. Kenapa? Walau kita ini adalah orang yang suka ziarah, tapi kita bukan orang yang mengagungkan kuburan. Yang diagungkan oleh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kuburan menjadi pusat kegiatan, karena lama-lama kita akan nampak seperti orang yang menyembah kuburan. Kita mendoakan orang-orang yang sudah tiada dari keluarga kita. Kita mendoakan orang-orang yang berjasa pada masa lalu dalam menyebarkan agama Islam. Jangan sampai putus hubungan kita walaupun dia sudah tiada. Tapi bukan berarti kita harus nampak seperti orang yang menjadikan kuburan sebagai Ka'bah. Ka'bah kita ada di Mekah, Raudhah kita ada di Madinah. Hari ini kita lihat ada orang-orang yang menciptakan Raudhah baru. Kita lihat kemarin seorang Habib yang ada di Solo, tetangganya Ki Ukit. Dia jarah ke Tarim, ini kuburan Fakih Muqaddam, ini kuburannya Habib siapa. Itu katanya antara kuburan ini dan kuburan itu Raudhatun min riyadil jannah. Itu tasyabuh dengan ucapan Rasul, antara mimbarku dengan makamku adalah Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu hanya ada di Masjid Nabawi, jangan bikin-bikin raudhah. Seperti mau mindahin, mau ngalahin raudhahnya Nabi Muhammad dengan raudhah palsu, raudhah jadi-jadian. Ini saudara-saudara yang sedang terjadi. Seakan-akan kita mau diarahkan berpaling dari Mekah menuju tempat lain, dari Madinah menuju tempat lain. Kuburan Nabi Hud yang ada di Hadramaut ditawapin kayak nawapin Ka'bah.
Itu berarti mindah-mindahin keramatnya Mekah, syarabnya Mekah. Katanya ada raudhah antara kuburan dan kuburan di Tarim. Ini mau memindahkan syaraful Madinah. Ada raudhah lain selain raudhah yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sejarah